Saya Marianus Jahadut, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk melakukan tugas aksi nyata nomor 2.3, itu coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Priscilia Daiman, SPD, beliau guru mata pelajaran fisika pada kelas 10. Oke. Yang menjadi sasaran kegiatan praobservasi dalam tugas 2.3 ini nanti. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Ibu Prisil, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar setelah Ibu Prisil nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan nanti, Ibu akan menjadi lebih siap, habis itu lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita jalankan ke depan. Untuk kegiatan praobservasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan penuntun untuk Ibu. Boleh kan Ibu? Boleh Pak. Oke. Jadi yang pertama Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan capai nanti? Baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ada dua. Yang pertama, menganalisis sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang kedua, menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, luar biasa sekali materinya Ibu. Ini tentang energi terbarukan. Mungkin ini yang bisa menarik nanti untuk peserta didik. Jadi bagaimana kira-kira Ibu untuk area pengembangan nanti yang akan dikembangkan dari peserta didik itu sendiri? Jadi untuk area pengembangannya, saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, karena di sini nanti terlihat peserta didik akan melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Baik, menarik sekali Ibu. Jadi yang ditekankan di sini nanti tentang keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Sekali lagi Ibu, untuk penjelasan area pengembangannya saya sudah tangkap. Untuk model pembelajaran nanti yang akan Ibu terapkan nanti seperti apa kira-kira Ibu? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Jadi saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke Ibu, luar biasa Ibu. Jadi model pembelajaran nanti berbasis masalah Ibu. Nanti siswa diarahkan untuk menemukan sendiri tentang materi energi terbarukan. Kemudian Ibu, untuk strategi pembelajaran yang Ibu gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran nanti seperti apa Ibu? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi di sini saya akan memprioritaskan berdiferensiasi proses dan konten. Oke Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang bisa untuk memecahkan kebutuhan belajar dari peserta didik itu sendiri, yaitu menggunakan konten. Habis itu untuk diferensiasi konten yang Ibu akan jalankan nanti seperti apa ini? Untuk diferensiasi prosesnya, Iya. jadi saya akan memetakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi misalnya visual, audio visual, dan kinestetik. Dan nanti saya akan memberikan tugas yang berbeda. Oke Ibu. Jadi untuk diferensiasi konten yang tadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada yang berupa visual, ada yang berupa audio visual dan kinestetik. Jadi itu berdasarkan pemetaan dari kebutuhan belajar peserta didik sendiri. Oke, itu untuk prosesnya. Untuk diferensiasi konten yang Ibu akan jalankan nanti seperti apa itu? Kalau untuk diferensiasi konten, jadi peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Jadi ada yang mencari di internet secara visual, ada yang berupa gambar atau poster. Jadi sesuai dengan minat peserta didik.
Oke, nanti intinya di sini untuk kontennya sesuai dengan minat belajar peserta didik, ada yang berupa poster, ada yang berupa video, dan ada yang berupa media yang lainnya. Baik Ibu, untuk bagaimana teknik penilaian yang akan Ibu ambil dalam kegiatan pembelajaran ini? Untuk teknik penilaian, jadi saya gunakan tes tertulis dari hasil analisis tugas peserta didik dan juga penilaian sikap peserta didik atau observasi. Oke, baik Ibu. Itu untuk penilaian, ada observasi dan juga ada sikap dari peserta didik. Baik Ibu, untuk sasaran kelas kegiatan observasinya nanti kelas apa Ibu dan jam berapa? Jadi untuk sasaran observasi saya ambil kelas 10A fase E, jamnya ke 45. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nanti pelaksananya hari? Untuk pelaksanaannya nanti hari Jumat. Hari Jumat ya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya cukup sampai di sini. Karena nanti saya akan mengamati dan memantau berkaitan dengan proses pembelajaran, baik dari tujuan pembelajaran dan juga mulai pembelajaran sampai dengan strategi pembelajaran. Harapan saya nanti semoga Ibu Christine dalam menjalankan kegiatan belajar mengajarnya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih Ibu Cip. Sama-sama Pak. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Masih semangat? Masih. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya harap teman-teman dan Bapak Ibu guru berdiri untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang sepantasnya untuk berdoa. Atas nama Bapa, Bapak yang kudus, terima kasih atas bimbingan dan pertolongan sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, semoga tidak ada problem saat kami melakukan atau menjalankan aktivitas kami saat pembelajaran ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kekal. Nama-Mu kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Tidak ada yang sedang rapat toh? Ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi fisika dengan materi pokoknya energi terbarukan. Ibu langsung saja, di sini Ibu sudah tampilkan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada tujuan pembelajaran dari materi energi terbarukan. Yang pertama itu menganalisis sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang kedua, menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Kita langsung saja ke materi inti. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Kita bisa baca di tayangan slide. Jadi dalam menjalani hidup selama 1 hari, kira-kira apa saja yang kita lakukan? Oke, baik, saya mulai dari sini. Saya minta Tiara. Pergi ke sekolah setiap pagi. Oke, berangkat ke sekolah setiap pagi. Angel. Ibu memasak, membersihkan rumah dan berangkat ke sekolah. Oke, memasak, membersihkan rumah, berangkat ke sekolah. Katy. Contohnya seperti melakukan olahraga ringan yaitu timba air. Oke, melakukan olahraga ringan. Salah satu contohnya timba air. Edo. Contohnya berangkat ke kebun. Oke, berangkat ke kebun.
Jadi itu adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Dari bangun pagi, ada yang memasak, ada yang membersihkan rumah, ada yang melakukan olahraga kecil, contohnya pergi timba air, berangkat ke sekolah, pergi ke kebun. Itu adalah aktivitas yang kita jalankan hampir setiap hari. Atau di antara kalian ada yang tidak melakukan aktivitas apa-apa? Masih semua melakukan aktivitas, baik itu aktivitas ringan maupun berat ya. Oke. Baik, yang pertama kita lihat sumber energi. Pengertian dari sumber energi. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Jadi sudah sangat jelas sekali pengertian energi. Yang berikut yang B, jadi sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi itu dibagi menjadi dua sumber. Ada sumber energi yang dapat diperbaharui atau energi terbarukan. Lalu yang kedua ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau energi tak terbarukan. Jadi saya minta kalian untuk menjawab, mungkin ada yang tahu kira-kira contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Dari oke, delta ini. Siapa bisa jawab? Oke. Air. Panas, bumi. Oke. Delta ini? Udara. Oke. Baik, air, panas bumi, udara, panas bumi. Oke, energi yang paling besar yang ada di muka bumi itu berasal dari energi, sumbernya dari matahari. Oke. Baik, itu contoh energi yang dapat diperbaharui. Lalu yang berikut contoh energi yang tidak dapat diperbaharui, atau energi yang tak terbarukan. Coba dari ini. Jadi minyak bumi itu contoh dari energi yang tidak dapat diperbarui. Ada lagi? Gas alam. Gas alam, minyak bumi itu adalah contoh energi-energi yang sangat terbatas atau yang tidak dapat diperbaharui. Oke, baik. Jadi kesempatan berikut Ibu akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berjumlah 7 orang. Silakan duduk dalam 1 kelompok. Ya, setelah itu kita akan berbicara ya. Jadi kelompok mana yang duluan untuk presentasi hasil kerja kelompok? Oke, silakan. Kelompok 1. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana tujuan kami berdiri di sini yaitu adalah untuk memaparkan segala materi tentang energi terbarukan. Baik, untuk materi saya beri izin untuk menjelaskannya. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana jika tidak menggunakan energi terbarukan? Apa yang terjadi di masa depan? Baik, jawabannya, jika kita tidak segera menghentikan penggunaan energi tak terbarukan, kenaikan suhu yang akan kita hadapi akan membawa perubahan yang tidak dapat diubah lagi ke planet kita. Selain itu, sumber energi tak terbarukan bertanggung jawab atas banyaknya polusi di dunia. Saat ini pembakaran sumber energi tersebut melepaskan zat kimia berbahaya ke udara, termasuk karbon dioksida dan sulfur dioksida. Maka dari itu, energi terbarukan menawarkan jalan keluar dari ketergantungan impor yang memungkinkan negara-negara untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dan melindunginya dari fluktuasi harga bahan bakar fosil yang tidak dapat diprediksi. Lanjut, apa manfaat energi terbarukan bagi manusia?
Berikanlah salah satu contoh manfaatnya bagi manusia. Jawabannya, menggunakan energi terbarukan tentunya ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Contohnya, 1. Energi angin. Energi angin dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara serta menjaga keutuhan cadangan bahan bakar. Lanjut, menurut kelompok kalian, apakah energi terbarukan termasuk energi yang ramah lingkungan? Jelaskan mengapa. Jawabannya yaitu ya, karena tidak menghasilkan emisi polutan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Yang dimaksud dengan emisi polutan adalah bahan atau zat yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Contoh asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Baik, Pak Materi sudah menjelaskan dan memaparkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Jadi mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Jadi sebelum kita lanjut presentasi ke kelompok berikutnya, jadi saya lihat adik-adik sudah fokus. Dari presentasi kelompok 1 ada yang sudah mengantuk. Supaya kembalikan semangat kalian, kita harus melakukan ice breaking dulu ya. Oke. Siap? Siap. Saya minta semua orang untuk bikin ice breaking. Yoni, bersedia? Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memimpin teman-teman semua untuk melakukan ice breaking atau yel-yel. Sebelumnya, teman-teman diminta untuk berdiri. Yel-yel yang saya bawakan yaitu fokus. Saya harap kita semua harus kompak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih Yoni. Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana jika kita tidak menggunakan energi terbarukan? Apa yang terjadi di masa depan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jika kita tidak segera menghentikan penggunaan energi yang terbarukan, kenaikan suhu yang akan kita hadapi akan membawakan perubahan. Baik, jadi kita sudah melakukan presentasi, sudah diskusi kelompok. Jadi sekarang kita masuk di evaluasi pembelajaran. Ibu akan bagikan RPS ini, lalu kalian kerjakan untuk dikumpulkan. Bisa? Bisa. Baik, silakan kerja di RPS yang saya sudah bagikan, silakan kerja. Jadi kerja masing-masing. Oke, baik. Jadi sekarang kita memasuki referensi pembelajaran. Jadi ibu minta 2 orang siswa. Ibu akan tanyakan bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pelajaran hari ini. Jadi ibu hanya minta 2 orang siswa saja untuk mewakili perasaan dari teman-teman yang ada di ruangan ini. Bisa? Bisa. Silakan, ibu hanya minta 2 orang. Sabar. Saya minta Sony dengan Adi. Jadi pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian pada saat kalian mengikuti pelajaran fisika pada hari ini? Oke, silakan. Siapa yang mulai duluan?
Jawab duluan. Oke, Sony, silakan Sony. Setelah saya mengikuti mata pelajaran fisika, saya merasa nyaman dan senang karena saya bisa mengetahui tentang bentuk-bentuk energi dasar. Oke, nyaman, senang karena bisa mengetahui bagaimana energi dasar. Oke, terima kasih Sony. Kita tepuk tangan untuk Sony. Adit, bagaimana perasaan kamu? Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu saya merasa senang dan puas, yang mana saya bisa mengetahui tentang sumber daya energi yang sangat besar, yang mana sumber daya tersebut yang sering kita gunakan setiap hari. Itu saja refleksi dari saya. Oke, terima kasih Adit. Kita berikan tepuk tangan. Jadi ini mewakili perasaan dari kalian yang ada di ruangan ini ya. Jadi terima kasih karena kalian merasa senang, merasa nyaman dengan pelajaran hari ini. Jadi semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tidak hanya untuk sekedar kalian mendengar pelajaran hari ini, tetapi resapi belajar di rumah. Belajar fisika itu adalah pelajaran yang paling gampang. Kita belajar fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya pelajaran hari ini tentang energi. Jadi bagaimana energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, sedikit kesimpulan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materi energi terbarukan. Jadi sumber energi itu ada dua. Yang pertama, energi yang dapat diperbaharui dan juga energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh nyata, energi yang bisa diperbaharui di lingkungan sekitar kita. Contohnya energi air, energi angin, energi cahaya panas bumi. Itu energi yang tidak habis atau energi yang dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah gas alam yang seperti yang kalian sebutkan, bahan bakar, itu adalah contoh energi yang udah habis, ketersediaannya akan habis, lama-kelamaan akan habis. Kalau kita pakai terus-menerus, lama-kelamaan dia akan habis. Jadi minggu depan kita masih tentang energi terbarukan, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Nanti minggu depan kita akan belajar menganalisis dampak eksplorasi dalam penggunaan energi, menemukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Nanti itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk tutup kegiatan dengan doa. Silakan, Ray. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang sepantasnya untuk berdoa. Atas nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Siap. Terima kasih, Ibu. Bapak PT, Bapak Pengajar Praktik, selamat pagi Ibu Priscil selaku coaching. Pada saat ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu pada saat kegiatan pembelajaran pada hari Jumat kemarin yang sudah kita lakukan di kelas. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu pada saat kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Baik, terima kasih Fernand. Jadi perasaan yang saya rasakan ketika melakukan proses pembelajaran kemarin itu perasaan senang. Lalu saya merasa puas karena metode pembelajaran yang saya gunakan itu sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan pembelajaran peserta didik kita. Lalu saya merasa percaya diri karena metode berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa.
Baik, luar biasa sekali Ibu. Berarti dengan penerapan model pembelajaran berinisiasi, jadi kita bisa berkolaborasi untuk bisa memetakan kebutuhan belajar siswa didiknya. Baik Ibu, kira-kira pada saat kegiatan pembelajaran itu area yang dikembangkan pada saat praktik pembelajaran apa itu? Untuk area pengembangannya, saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik. Karena di sini nanti terlihat peserta didik akan melakukan aktivitas pembelajaran yang mereka inginkan. Baik Ibu, berarti yang dikembangkan di situ adalah keterampilan peserta didik. Oke Ibu, pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, Ibu mungkin menemukan masalah. Kira-kira apa masalah yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran? Masalah yang saya temukan pada saat proses pembelajaran itu terdapat beberapa siswa yang kurang fokus pada saat proses pembelajaran. Oke, ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana solusi yang Ibu ambil untuk bisa mengatasi siswa yang bermasalah? Untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan ice breaking, di mana tujuannya supaya mengembalikan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Priscil telah meluangkan waktunya. Saya mengucapkan terima kasih atas Ibu karena pada saat kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas. Jadi saya mengamati memang pada saat kegiatan pembelajaran Ibu itu menggunakan model pembelajaran berinisiasi, habis itu ada metode pembelajaran yaitu berbasis masalah, dan juga ada media pembelajaran yang bisa mendukung lancarnya jalan kegiatan dalam belajar mengajar. Terima kasih Ibu. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak pengajar praktis untuk memberikan umpan balik. Kesempatan saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kalian. Jadi luar biasa, tadi sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Ada 3 catatan yang saya coba buat, yang saya amati dari proses yang kita jalankan ini. Yang pertama bahwa sesungguhnya coaching yang berlangsung tadi itu sangat memuaskan menurut saya. Menurut saya sangat memuaskan karena tadi sudah berlangsung runut. Kita menggunakan percakapan Tirta di situ. Ya, mungkin kita tidak menyadari tadi bahwa sebetulnya ada pola yang diadopsi. Ada pola yang diadopsi di situ, ada Tirta yang kita gunakan tadi. Ya. Kemudian saya melihat coach tadi mampu menggunakan komunikasi asertif, di mana dalam komunikasi asertif itu kita lebih banyak mendengar. Ya, coachnya itu harus lebih banyak mendengar dan tidak memotong ide yang disampaikan atau gagasan disampaikan oleh coach. Itu yang saya amati. Kemudian coach dan coach sangat antusias dalam pelaksanaan coaching ini. Tadi ada keterlibatan yang sungguh bagus dan sungguh positif dari coach tadi, mampu mengeksplorasi ide dan gagasannya dengan sangat baik. Jadi harapan saya praktik ini bisa ditularkan ke teman-teman lain agar kita memiliki pergerakan atau perkembangan yang secara komunal di komunitas kita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Varian. Terima kasih Pak. I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think